1200 Masehi. Ada yang mengatakan 1400 Masehi, ada pula yang mengatakan 1600 Masehi. Ketika dihadapkan dengan 1500 Masehi atau 600, maka perjumpaannya dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Sunan Ampel atau di Surabaya, salah satu wali tertua dari 9 wali yang ada. Maulana Malik Ibrahim menurut riwayat, saya sampaikan riwayat ini artinya bisa iya bisa tidak, adalah salah satu dari tim Ratu Bagus Kuning ketika berdakwah di Palembang. Tapi kesepakatan dakwah kemudian Ratu Bagus Kuning ditempatkan di Palembang, Syekh Maulana Ibrahim ditempatkan di Surabaya atau di Jawa Timur, termasuk juga di tempat Syekh Ali Akbar. Ini juga satu tim menurut riwayat ya. Syekh Ali Akbar itu siapa? Syekh Ali Akbar itu yang tadinya kita mau kunjungi, cuman karena jaraknya jauh sehingga kita batalkan ke sana. Makamnya sekitar 7 meter panjang makamnya. Ini Syekh Ali Akbar. Yang unik di sini, kenapa ada monyet gitu ya? Ada kita, dia datang, kita mau pergi dia. Menurut riwayat tadi, bahwa ketika Ratu Bagus Kuning ini istirahat persis di daerah situ, satu malam kedatangan siluman monyet ya. Kemudian bertarunglah keduanya dengan perjanjian, kalau siluman monyet ini kalah, maka anak buahnya wajib nunggu sampai datangnya kiamat, wajib jadi pengikutnya Ratu Bagus Kuning menurut riwayatnya. Ada perjanjian itu, akhirnya bertarung, kalah nih siluman monyet, sehingga rajanya pergi tapi anak buahnya ditinggal. Konon kabarnya ini jumlah monyet yang ada di situ dulu waktu saya jumlahnya katanya nggak lebih nggak kurang dari 41. Ya, jadi jumlahnya nggak kurang nggak lebih dari 41. Wallahu alam, ketika ada akhir satu entah mati atau ada yang pergi, wallahu alam. Yang pasti katanya itu jumlahnya 41. Bang, makasih bang ya. Bang, makasih bang. Bagaimana tadi? Lebih dari 41. Lebih dari 41. Ada keterkaitannya 41 dengan Ratu Bagus Kuning? Karena Ratu Bagus Kuning juga pernah dapat mandat dari gurunya untuk ujilah bahasanya itu bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah selama 41 hari. Selama 41 hari. Ada pula yang mengatakan 41 tahun umurnya beliau, atau selama 41 tahun berdakwah ini tidak boleh dia menikah. Selama mulai dakwah 41 tahun nggak boleh menikah. Pada akhirnya ini beliau belum sempat nikah. Tuh kalau ada yang mau. Jadi Ratu Bagus Kuning belum sempat menikah. Menikah. Jadi waktu itu dijagainya sama 41. Jadi ada kaitannya 41, satu dengan umur dakwahnya, yang kedua dengan perintah gurunya untuk beruzlah selama
rata di Sumatera ini banyak keturunan Sultan Hasanuddin atau murid-muridnya Sultan Hasanuddin yang kemudian dakwahnya ke Sumatera. Lah antara Tubagus Kuning dengan Sultan Hasanuddin jauh umurnya. Ya, karena Sultan Hasanuddin berarti Tubagus ini lebih dulu daripada Sultan Hasanuddin, gitu ya. Jadi intinya ini sejarah. Nah, kalau sejarah Wali Songo yang 9 kita kenal di Pulau Jawa itu saja juga masih ada simpang siur sejarah yang masyhur, apalagi yang ini nggak masyhur gitu ya, yang kurang terkenal. Jadi ini baru dikatakan riwayat-riwayat, katanya ya. Namun apapun cerita itu, namun apapun kisah itu, kita ambil teladannya yang paling penting. Apa teladannya? Pertama, beliau sampai subhanallah berdakwah sebegitu luar biasa. Apalagi beliau perempuan, gitu ya. Ini perempuan aja sebegitu hebatnya dakwah. Mestinya kita laki-laki harus lebih hebat. Itu satu. Ini. Yang kedua, ini wanita cantik mau berdakwah, kita seganteng apa sih? Ya gitu kira-kira. Ya, maka dakwah masalah. Nah, yang ketiga yang diambil dari teladan Tubagus Ratu Kuning ini adalah bahwa kesungguhannya luar biasa. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Gitu ya. Apapun kalau kita sungguh-sungguh pasti bisa. Oleh sebab itu rangkaian ziarah kita min awal ila hadal yum, dari pertama sampai hari ini mudah-mudahan banyak mengandung hikmah ya. Amin. Hikmah pertama tentu tudzakir maut, mengingatkan akan kematian. Jangankan orang yang kayak kita yang sakti juga pada mati gitu ya. Mudah-mudahan kita yang punya cincin begitu Ya. ya cerita yang punya keris juga pada mati gitu. Yang pertama. Yang kedua, mengingatkan kita tentang bagaimana seharusnya bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dimanapun kita berada, mohon maaf ini bicara ziarah kita, saya berusaha sebisa mungkin memang di atas bis untuk totalitas, untuk total isinya ibadah. Niatannya ibadah, walaupun kadang-kadang sedikit-sedikit ya adalah hiburan dikit-dikit mah gitu ya. Tapi insya Allah niatnya nggak lepas dari ibadah. Walau agak capek dikit, ngantuk-ngantuk dia selawatan lagi, ya lagi ngantuk-ngantuk kayak dia ngasih tausiah lagi. Itu kadang-kadang kita kesal-kesal dikit gitu ya. Nggak apa-apa kalau timbang dikit mah bodo amat. Ya, tapi setidaknya ini bagian dari cara kita untuk bisa mengikuti teladan para aulia. Jadi yang ketiga tadi kita mengikuti takarrub mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa naktuma qaddam wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, kami catat ma qaddamu, apa yang mereka lakukan, wa atharahum, dan yang mereka tinggalkan, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semua yang dilakukan itu dicatat oleh Allah pada kitab yang nyata di Lauhil Mahfuz. Nah, kalau para aulia illah ini sudah tercatat nama mereka, sejarah mereka luar biasa, ya teladan mereka uswah, suri tauladan mereka bagus banget untuk kita teladani. Bagaimana kemudian kita? Apa yang sudah kita ukir untuk sejarah ke depan? Nah, minimal kita bisa mengukir sejarah minimal buat keluarga kita. Jadi cerita indah buat anak-anak kita. Ya Allah, jadi bangga. Dulu bapak gua begini. Kalau diceritain suka sedih gitu ya. Kalau diceritain suka sedih. Jangan sampai kita diceritain sama anak kita, diceritain dia sambil tawa. Ya Allah, bapak gua dulu begini. Alhamdulillah udah mati orang sekarang. Ya kan, jangan apa itu ya. Sama anak sampai begitu kan kebangetan gitu ya. Ya paling tidak jadi kebanggaan buat anak itu mengukir sejarah dalam keluarga. Ya subhanallah, mudah-mudahan kita mampu mengukir sejarah itu dengan baik. Zairin yang dirahmati Allah, alhamdulillah juga. Yang terakhir hikmahnya biwasilah, dengan sebab ukhuwah kita, ya, kebersamaan kita baik di majelis PPH atau di majelis-majelis yang lainnya, pertemuan kita subhanallah tanpa adanya wasilah ukhuwah
rasanya kita nggak sampai ke Palembang nih, gitu ya. Kita nggak sampai ke Palembang. Ini sebabnya ukhuwah, sebabnya persaudaraan di antara kita. Ini Allah sampaikan kita ke Palembang. Tidak mustahil, sebab ukhuwah ini pula Allah akan sampaikan kita ke hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada yang mustahil, gitu ya. Karena itu akur, jaga, pelihara keukhuwahan ini, persaudaraan ini, ya. Ini 1 malam 2 malam kita bersama, subhanallah, rasanya insya Allah makin dekat, makin terasa, dan di situ tumbuh persaudaraan yang besar, tumbuh persaudaraan yang kental. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengikuti wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, mengikuti ayat Quran itu, bersatu padu. Mudah-mudahan ukhuwah ini, persaudaraan ini menghantarkan kita. Kalau hari ini kita dihantarkan ke Palembang sebab ukhuwah kita, tahun yang akan datang dihantarkan kita sebab persaudaraan ke makam Rasulullah SAW, maka mudah-mudahan ini ukhuwah menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan kita masuk surga bareng-bareng, gitu ya. Nggak apa-apa ntar lagi mungkin saya pakai urusan mungkin kuasa utama, yang penting masuk surga bareng-bareng, gitu ya. Mudah-mudahan seiringnya dirahmati Allah, kita berangkat sehat, pulang sehat. Kita berangkat senang, pulang juga senang. Kita berangkat ini bahagia, pulang juga ditambah terus bahagia. Berangkat berkah, pulang makin berkah. Berangkat berharap sesuatu, pulang mudah-mudahan sesuatu itu sudah dijawab oleh Allah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram wa ila arwahi jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat khususun al awliya fi Sumatera jami'an. Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yataghashshahum bi rahmal maghfirah syirillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Zahirin yang dirahmati Allah, selesai ini kita insya Allah akan cari tempat untuk makan sambil beli oleh-oleh, ya. Kalau nggak punya ini bilang aja, ya, ngomong aja, ngomong diri-diri. Ya, ngomongin diri-diri. Ntar yang lihat kan kesian gitu ya. Ini apa dia stres begitu? Ya, dia lihat subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah nanti kita cari tempat untuk makan, cari oleh-oleh. Nanti besok kita baru lihat pertunjukan gajah, ya, di TV kita di rumah masing-masing. Ya, insya Allah di Lampung di Kambas, insya Allah nanti kita bisa mampir juga, mudah-mudahan tepat waktu dan bisa juga kita tidak ada halangan apapun. Itu saja dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.